Rekam ke komputer. Nah, ini bisa nih. Saya rekam komputer. Oke, selamat siang. Ini sudah masuk di rekaman saya nih. Oke, kita akan belajar kisi-kisi UTS ya. Nanti saya bagikan rekaman ini kepada semua mahasiswa ya. Yang pertama dari RE ke NFA. RE ke NFA, saya share screen dulu. Saya ulangi nggak apa-apa ya. RE ke NFA, ini soalnya ini. Ya, kita konversi RE ke NFA ini ya menggunakan Thomson Construction dengan rumusnya ini. Ya, pertama bila RE-nya adalah MT ya, jadi seperti ini. Yang kedua jika RE adalah A. Yang ketiga bila atau dan N, seperti ini juga ada clean closure. Contohnya seperti ini. Bila RE-nya adalah seperti ini ya, 0 atau 1 bintang, 1 0 atau 1, maka NFA-nya atau MT-NFA-nya adalah seperti ini, 0 atau 1. Nah, ini 0 atau 1, 0 ke atas, 1 ke bawah, bintangnya begini, ya, jadi 0 atau 1 bintang, 0 atau 1, bintangnya balik dan ada bypass ke sini, 0 atau 1 bintang, lalu nyambung ke 1, nyambung ke 1, nanti satunya. Satu ini adalah di satu sini. Lalu nyambung lagi ke 0 atau 1, ini 0 atau 1. Terakhir ini adalah final state-nya. Oke, jelas ya. Ini nomor 1, kisi-kisi nomor 1 adalah diketahui NFA, diketahui RE, yang ditanya adalah MT NFA dengan Thomson Construction akan mendapatkan seperti ini. Jelas ya, semua mahasiswa? Ada pertanyaan nomor 1, silakan. Ya, saya harus pastikan semua mahasiswa paham bagaimana konversi dari RE untuk mendapatkan MT NFA. Jelas semua di sini? Silakan kalau ada bertanya. Nah, sekarang sudah 13.4, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Itu kalau simbol yang plus sama simbol yang OR itu sama ya? Sama. Jadi plus atau garis tegak tinggi itu sama. Oke, Kadang-kadang ngetiknya agak susah. Mungkin beberapa orang agak susah mencari garis tegaknya, pakai plus boleh. Sama. Kalau di buku AHO kan pakai garis tegak semua ya. Nah, ini beberapa diktat dan juga beberapa bahan ajar di Binus Maya masih pakai plus, sama itu artinya OR ya, jelas ya. Oke, ada lagi? Silakan. Pak, mau tanya Pak, Pak, itu yang penggabungan dari atas ke bawah itu kan dia yang MT kan Pak itu? Yang ini, ya MT. Ini kenapa nggak satu aja Pak itu? Boleh. MT-nya boleh ada, boleh enggak. Good question. Jadi boleh dihapus langsung satu juga boleh. Jadi tanpanya langsung aja dari sini langsung ke sini, satu boleh. Boleh, silakan. Oke, Pak, makasih, Pak. Iya, boleh ada, boleh enggak. MT kan sering kosong, boleh ada satu, boleh 5 juga boleh. MT langsung MT 10 juga boleh. Kan juga enggak ada isinya. Oke, good. Tapi boleh, saya jawabannya gitu, boleh ada, boleh enggak. Kalau mau ada langsung satu juga boleh. Oke ya, yang lain silakan. Jelas ya? Jadi pastikan semua Anda bisa jawab ini nomor 1 ya. Yakin ya, bisa ya? Saya pengen mahasiswa saya harus benar semua nih, jangan sampai ada yang salah nomor 1 ini. Kalau salah rugi nih, kan soal paling gampang di sini. RE ke NFA. Oke ya, paham semua ya? Oke, nah sekarang yang kedua, RE ke DFA. Nah, RE ke DFA ada di sini. Diketahui RE-nya dicari DFA. Cara pertama untuk mendapatkan RE ke DFA, langkah pertama adalah mencari augmented RE. Augmented RE adalah RE-nya ditambahkan tanda pagar. Gampang banget. Ya. Oke, jelas? Contohnya, RE-nya ini RE ya. Ini RE-nya. Ini RE yang saya ini. Ini RE, untuk mencari augmented RE-nya, tinggal ditulis ulang aja, ini kan RE-nya. Mana saya ulang? Ini RE-nya, tambahkan tanda pagar aja. Jelas? Jelas ya? Ada yang bertanya ini? Enggak ya? Halo? Tidak, Pak, tidak, Pak. Gampang ya? RE, tambahkan pagar sudah jelas. Oke, setelah itu langkah kedua adalah membuat syntax tree. Nah, membuat syntax tree. Caranya bagaimana membuat syntax tree? Tinggal lihat aja, ini A atau B. Jadi ini A, ada namanya not ya, ada kalau di pelajaran apa dulu, struktur data ya. Anda semester 2 belajar struktur data kan, data structure kan. Ya, ada tree seperti ini, ada A,
or, ya ini A, or B. Jadi seperti ini. Ya, ini kalau saya bandingkan, nih, mungkin cara mainnya agak kurang pas. Ini harusnya or-nya agak ke atas sedikit di sini ya, or-nya ya. Jadi A, or B. Nih, kalau kita bandingkan dengan saya punya, apa misalnya, e-book misalnya, e-booknya ya. Ini e-booknya sudah saya bagikan kemarin semua ya. Saya punya e-book yang mana misalnya ini ya. Sebentar, saya langsung buka ada jadi e-booknya. Biar nggak bingung. Nah di Binus Maya kadang-kadang bikin itunya kurang bagus. Sehingga bikin bingung mahasiswa. Bukan yang ini, satu lagi. Yang ini yang lama aja lebih enak. Nah ini, saya tinggal cari halamannya berapa nih? 300 ya. Kejauhan. 200. Kejauhan. Saya ini aja dah. Nah ini ya. Jadi untuk membuat apa namanya RE ke DFA ya secara langsung ini from RE to DFA, caranya kita mencari pertama tadi mencari apa tadi augmented RE ya, augmented RE ya. Augmented RE caranya dengan menambahkan tanda pagar ini. Kelihatan nggak share screen saya? Tadi udah ya. Lalu kita nanti mencari nullable first post sama last postnya. Nah, tapi sebelumnya kita buat dulu sintaks tree-nya. Membuat sintaks seperti ini. Misalnya soalnya ini, saya pakai soal yang lain dulu ya. A atau B, A, B, B. Tolong perhatikan. A atau B, A, B, B. Maka ini A, ya. Ini atau B. A atau B, bintang, ya. A atau B. Kelihatan nggak? Kelihatannya? A atau B, bintang, ya. Lalu A, B, B. A atau B bintang di dot A dot B dot B. Lalu terakhir dot pagar. Ya, itu sintaks tree dari RE yang tadi. Ya. Jelas ya? Paham kan? Jadi A atau B bintang, soalnya kan A atau B bintang, A, B, B pagar ya. A atau B bintang, A, B, B pagar. Paham? Setelah itu kita beri nomor untuk semua leaf-nya. Tahu leaf ya? Leaf itu adalah node yang tidak punya anak. Nah, di sini leaf-nya di sini. Dari mulai angka 1 sampai seterusnya. Semua yang leaf kita beri angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Jelas? Setelah itu baru kita mencari yang namanya nullable first post sama last post. Nah, nullable first post dan last post itu ada di sini. Penjelasannya mana nullable first post dan last post. Nah ini ya tolong perhatikan. Lalu yang ini mau di ini nggak? Mau di share screen nggak ini? Ini share screen di screenshot nggak? Silakan di screenshot dulu nih. Screenshot dulu. Contoh nomor 2 ya RE ke DFA. Silakan di screenshot, di copy paste ke catatan Word Anda tadi. Udah dapat sampai sintaksisnya udah paham ya? Ya, lalu diberi angka untuk semua leaf-nya, leaf daunnya ya. Leaf daunnya diberi angka dari 1 sampai dengan seterusnya. Oke, setelah itu baru kita tentukan mana yang nullable, first post, last post, dan follow post-nya. Dengan mengikuti aturan ini. Aturan menentukan first post, last post, follow post, itu kita cari ini dulu. Tabelnya ini. Silakan di screenshot. Ini rumusnya ini. Ini harus hafal ya. Harus hafal ya. Ya nggak hafal, nggak apa-apa kan nanti juga ujiannya kan open book ya. Tapi penting harus paham, harus mengerti. Cara buatnya saya jelaskan ini. Pertama, ini ada not and, nullable, first post. Lalu tambahkan di sini coba Anda ketik ya kalau Anda punya apa namanya? Bisa nggak ditulis ya? Follow post. First post sama last post. Jadi first post, di sini ada kolom last post-nya. Saya ulangi, ini nullable, kolom ini nullable.
Ini kolom ini adalah first post. Bikin satu lagi, Anda punya kertas nggak? Tulis untuk last post-nya. Saya ulangi, no label, first post, sama last post. Oke, catat di kertas dulu. Ya. Saya jelaskan. Pertama, jika N adalah leaf dan labelnya empty, maka no labelnya true. Jadi kalau dia leaf, labelnya empty, maka no labelnya true. First post-nya adalah kosong, himpunan kosong. Jadi kalau dia not-nya N adalah leaf, berlabel empty, maka first post-nya himpunan kosong. Jadi artinya first post-nya nggak ada. Oke. Lalu di kolom last post ya. Bagaimana last post itu analog dengan first post. Jadi kalau first post-nya himpunan kosong, maka last post-nya juga himpunan kosong. Tulis di catatan Anda, di kertas Anda. Ya, last post adalah himpunan kosong. Di buku ini tidak dijelaskan last post karena last post itu analog dengan first post. Oke, lanjut ya. Oke, paham? Ayo dong direspon. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Yang kedua, jika N leaf tapi bukan empty, tapi dengan posisi ke I, misalnya posisi ke-1, posisi kedua, dan seterusnya. Kalau dia leaf tapi dengan posisi yang bukan benar-benar empty, dengan posisi 1, 2, dan seterusnya, maka null labelnya false. First post-nya adalah first post posisi ke I-nya. Jadi kalau leaf posisi ke-1, maka first post-nya ya 1. Kalau dia posisi kedua, maka first post-nya adalah 2, dan seterusnya. Jelas? Last post-nya juga sama, analog dengan first post. Jadi last post-nya adalah I juga. I juga. Jadi kalau ini posisi kedua, maka last post-nya adalah 2. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, bila C1 or C2. Ya, ini namanya or not. Untuk or not, ini kan or ya. Or not artinya ada sintaks tree C1 or C2. N adalah not or ya. N adalah not, N adalah or not, maka null labelnya adalah null label C1 or null label C2. Tahu artinya or ya? Artinya or, dia akan 1 bila salah satunya 1 atau dua-duanya 1. Or masih ingat kan? Jadi 1 or 1 kan 1 ya. Kemarin waktu matematika diskret kan sudah belajar ya. Ya matis kan. Kalau 1 or 0, apa jawabannya apa? 1. 1 atau 0 or 1 jawabannya 1 kan, kecuali kalau 0 or 0. Jadi kalau ini no labelnya false, ini juga false, 0 atau 0, maka ini juga false. Ya, tapi kalau salah satunya ada true atau 1, maka dia no labelnya akan true. First post-nya bagaimana? First post-nya adalah first post C1 union first post C2. Ya, union. Jadi penggabungan. Ya, gabungan. Kalau C1-nya first post-nya adalah 1, ini 2, maka first post di N adalah 1 union dengan 2, jadi 1,2, 1 dan 2. Karena gabungan, paham ya? First post untuk or not adalah first post C1 union first post C2. Oke ya, jadi kalau C1 first post-nya 1, C2 first post-nya 2, maka first post-nya or adalah 1 dan 2. Paham? Last post-nya bagaimana? Sama. Last post-nya adalah analog dengan first post. Last post-nya adalah last post C1 union last post C2. Ya. Kalau di sini C1 last post-nya 1, di sini C2 last post-nya 2, maka last post-nya or adalah 1 dan 2. Paham? Lanjut ya. Lanjut. Sekarang ini namanya cat not. Ini tadi namanya or not. Or not, not or, atau ya. Ini cat not. Cat not dari kata concatenation, bukan cat, CAT bukan dari kata kucing ya, tapi cat dari kata concatenation. Jadi titik itu dalam bahasa compiler namanya concatenation, di concat, disambung. Jadi C1 titik dot C2. Maka null labelnya adalah null label C1 and null label C2. First post-nya tergantung C1. Untuk cat not ini, first post cat not adalah tergantung C1. Cara baca ini ya. Kalau C1-nya null label, maka cat not ini adalah gabungan first post C1 gabung first post C2. Tapi kalau C1-nya tidak null label atau null labelnya false, maka first post-nya hanya first post C1 saja. Cara bacanya gitu. Paham ya? Ini kan sudah biasa di programming ya.
Silakan udah bertanya. Jelas? Lalu bagaimana response-nya? Response-nya juga analog. Jadi kalau di sini response-nya adalah if nullable apa? Coba dibuat response-nya. Biar ditulis di kertas. If apa coba? If nullable, ayo dijawab dong. Ayo dong, ada volunteer dong menjawab dong. Salah nggak apa-apa. Ayo sampai bisa jawab. Ayo dong, masa diam aja. If apa? Halo, kok nggak ada respon nih? Last post-nya sama kayak first post-nya ya, Pak? Analog. Jadi bagaimana? Copy paste saja ke sini. Response adalah if nullable C1. bukan C1. Kalau C1 kan first post. Kalau last post C2. Oh, C2. If nullable C2, then apa? First post C. First post, kan last post. Oh, If last post C1. Then last post C1 union last post C2. Else last post C1. Bukan C2, kan last post. Iya. Saya ulangi, untuk yang last post-nya nanti akan menjadi if nullable C2, catat ya, untuk last post di sini ya, akan menjadi if nullable C2, then last post C1 union last post C2, else last post C2. Biar catat. Saya ulangi di sini, catat ya. Itu last post-nya, untuk kolom last post-nya, catat, if nullable C2, then last post C1, union last post C2, else last post C2. Jelas ya? Oke, kalau sudah, ini or not, ini cat not, yang ini namanya star not. Ya, star not. Jadi ini leave, ini or not, ini cat not, ini star not. Star not kenapa star? Karena bintang. Ini clean closure C1 bintang, maka nullable-nya true, first post adalah first post anaknya, first post C1. Jadi untuk star not, first post adalah first post anaknya, C1-nya. Child, C dari kata child 1. Last post-nya bagaimana? Ya last post anaknya juga last post C1, karena cuma ada C1. Ya, jadi first post adalah first post C1, last post adalah last post C1. Oke? Jelas ya? Nah, sehingga untuk soal yang tadi ini, saya pakai soal ini aja ya, supaya gampang. Soal yang tadi ini, mana tadi soalnya? Ini, RE-nya ini ya, RE-nya tadi ini ya. RE-nya mana nih? Ya ini dia. RE-nya A atau B bintang A, B, B, kita sudah buatkan sintaksis seperti ini. Ya, lalu kita berikan nomor, ya. Kita akan mengisi first post last post-nya menggunakan tabel ini, akan kita dapatkan seperti ini. Jadi satu, ini tadi A, ya, A atau B, ya, A atau B bintang dot A dot B dot B dot pagar. Nah ini first post ditulis di sebelah kiri not, ya, last post ditulis di sebelah kanan not-nya. Semua begitu. Ini masing-masing not. Ini ada not A, not atau, not B, not bintang, ini not not star ya, star not. Ini cat not. Saya beli nama ya. Saya ulangi. Ini not not A, ini not or, ini not or. Not or, ini not star, star not ya. Star not, ini cat not, ini cat not, ini cat not, ini cat not. Ini not apa? Not pagar, ini not B, not B, not A, not B. Jadi ini adalah sintaks tree untuk A atau B bintang, A, B, B, pagar. Jelas? Lalu kita beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kan sudah ya? Paham? Nah, kita mencari
ininya, apa namanya, first post sama last postnya. Tadi ini sudah kita beri nama 1 di sini, ini satunya nggak ditulis lagi ya. Jadi angka-angkanya menggunakan angka yang tadi ini, saya ulangi ya. Nah ini ya, ini not 1, 2, 3, 4, 5, 6, jelas ya? Paham? Ingat ya ini ya. Nanti kita mencari first post, last postnya di sini dengan cara yang tadi. Misalnya not 1, not A dengan labelnya posisi ke-1. Maka menurut tabel tadi, first post 1 adalah tadi ini ya. First post 1 kan posisi ke-1, maka first postnya adalah 1. Paham kan? Halo, jelas ya? Jelas, Pak. Nah, sehingga di sini kita tulis first post untuk A posisi ke-1, maka dia 1. Jelas ya? Posisi B yang posisi kedua, first postnya adalah 2, kan posisi kedua. Ya, ini posisi A yang ini posisi ketiga, first postnya adalah 3. Ini tadi posisi 4, first postnya adalah 4. Ini tadi posisi 5, first postnya 5. Ini tadi pagar posisi ke-6, maka first postnya adalah 6. Jelas ya? Halo, paham itu? First post dulu? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut mencari last post tadi. Last post untuk tadi posisi KI tadi kan sudah walaupun tidak tulis ini ya. Last post untuk posisi KI adalah I juga, sehingga kita tuliskan di sini. Tadi ini posisi ke-1, maka last postnya adalah 1 juga. Ini last post untuk posisi 1. Paham? Ini B posisi kedua, last postnya adalah 2. Ini posisi ketiga, last postnya adalah 3. Ini juga posisi keempat, last postnya adalah 4. Ini posisi kelima, last postnya adalah 5. Ini posisi ke-6, last postnya adalah 6. Sampai sini paham? Jelas ya? Paham, Pak. Kita baru sudah mendapatkan first post sama last post untuk not yang leaf. Leaf itu yang ini, yang ada angka tadi, ada posisinya. Leaf artinya not yang tidak punya anak. Nah, ini hanya ini aja yang not yang leaf, yang nggak punya anak. Bagaimana untuk not-not yang lainnya? Nah, tinggal lihat. Ini adalah or not. Ya kan or not kan A atau B kan, or ya, A or B. Untuk or, pakai rumus tadi, ini or not ya. First post untuk or not adalah first post C1 union dengan first post C2. Jadi first post kiri digabung dengan first post kanan. Ya, rumusnya ini kan, paham? Sehingga kalau kita masuk di sini untuk or not ini, first post kirinya mana nih? 1 kan? First post kanan 2 kan? Sehingga first post or not adalah 1 dan 2. Oke, jelas? Jelas nggak? 1, 2 ini adalah first post-nya or not yang ini. Di mana rumusnya untuk first post or not, ini rumusnya or not yang ini ya. Ini or not, ini cat not, ini star not. Tadi kan sudah jelas ya. Or not, first post-nya adalah first post C1, union atau gabung dengan first post C2. Jadi first post C1 gabung dengan first post C2. Kita aplikasikan di sini untuk or ini, first post ini gabung dengan first post ini. Jadi 1 gabung dengan 2 menjadi 1, 1 dan 2. Oke, jelas? Last postnya bagaimana? Last postnya lihat sini, tadi analog juga. Sini last postnya adalah last post C1 union last post C2 kan? Sehingga kita tinggal cari sini. Last post ini adalah last post C1 adalah ini, last post C2 adalah ini. Sehingga 1 dan 2 juga. Sehingga last post untuk or not adalah 1 dan 2. Jelas? Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Jelas ya? Kita naik lagi ke atas. Untuk ini namanya apa? Star not ya. Star not bagaimana? Star not rumusnya tadi ini. Star not, ini yang star not ya. Star not ini adalah first postnya adalah first post anaknya. Jadi anaknya first postnya apa? Dia akan ikut aja. Maka di sini, ini star not, anaknya first postnya apa? 1 dan 2, maka dia tinggal copy paste aja. Last post juga copy paste aja ke sini kan sama. Paham? Ini oke ya? Ada yang bertanya nggak untuk star not? Belum, Pak. Jelas ya? Lanjut ya? Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke cat not. Cat not yang ini. Nah, cat not ini bagaimana? Cat not ini, titik ya, cat not ya, concatenation, dari kata concatenation. Cat not di sini pakai rumus yang tadi.
Kalau cat not, ini cat not ya, rumusnya first post-nya adalah tergantung dari C1-nya. Cara bacanya ini kan, if nullable 1 dan bla 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 bla. Itu cara bacanya gini. First post-nya cat not tergantung daripada C1. Kalau C1-nya nullable, maka first post-nya adalah gabungan kiri dan kanan. Tapi kalau C1-nya nullable-nya false, artinya C1 bukan nullable, maka first post-nya hanya first post kiri saja. Cara bacanya gitu. Ya. Bagaimana untuk nullable? Jadi nullable-nya true atau false? Nah, tergantung. Oke ya, sekarang kita implementasikan di cat not ini. Cat not ini ya, C1 ini C2. Ya, C1-nya ini, C2-nya ini untuk cat not yang ini ya. Kita lihat C1-nya nullable enggak? Kalau C1 nullable, maka first post-nya cat not ini adalah gabungan kiri dan kanan. Tapi kalau dia nullable-nya false, maka hanya first post kiri saja. Kita lihat bintang ini nullable-nya true atau false. Kita lihat dari tabel. Oh, bintang star not nullable-nya true. Ya, paham ya? Semua bintang nullable-nya true katanya tabel ini. Sehingga untuk yang tadi ya, ini cat not yang ini karena ini nullable-nya true, maka menurut rumus tadi dia adalah gabungan kiri dan kanan. Ya, first post-nya kiri digabung dengan first post kanannya. Sehingga first post untuk cat not ini adalah first post-nya ini 1 2, first post kanannya 3, jadi 1 2 3. Paham ya? Kenapa 1 2 3? Karena bintangnya nullable-nya true. Ya. Kalau anak kirinya ini nullable-nya false, maka hanya kiri saja. Nah. Paham? Paham ya? Lanjut. Sampai sini ya, ini paham ya. First post-nya cat not ini 1 2 3, paham dapat dari mana ya? Halo, direspon dong. Ya, Pak. Oke, jelas ya. Sekarang kita tentukan last post-nya ini. Last post cat not ini bagaimana? Dari rumus ini, nih ya, tadi kan first post-nya ini. Last post-nya juga sama. Last post-nya akan menjadi if nullable C2, ya saya tadi sudah dibacakan ya. Last post ini akan menjadi if nullable C2, then last post C1 union last post C2, else last post C2. Jadi untuk last post ini tergantung pada C2. Kalau C2-nya nullable-nya adalah true, maka last post-nya adalah gabungan kiri dan kanan. Tapi kalau dia false, maka hanya last post kanan saja. Ya, kita lihat ke sini, kita lihat ini cat not ini, ya ini first post, ini anak kirinya, ini anak kanannya, di C2-nya. C2-nya ini nullable-nya true atau false? Kita lihat ini, ya. Cat not ini C2-nya A ini true atau false untuk nullable-nya. Kita lihat di sini, kalau dia posisi ke I, karena ada posisi ke sesuatu kan, maka nullable-nya false. Jelas kan? Karena posisi ke I tadi kan posisi ke berapa? Posisi ketiga ya. Maka di nullable-nya false. Karena false, maka dia hanya last post C2 saja. Ya, ini kan karena dia posisi ketiga, tadi kan posisi ketiganya, maka di nullable-nya false. Karena false, maka last post-nya ini adalah last post kanan saja, yaitu 3 saja. 1 2-nya last post kiri nggak masuk, karena nullable-nya false. Paham? Jelas ya? Sehingga last post untuk cat not ini adalah last post kanan saja, anak kanan saja, itu 3. Sampai sini jelas ya? Ini sudah jelas semuanya ke bawah ya? Halo? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, sekarang naik lagi ke atas. Cat not yang ini. Ini C1-nya, ini C2-nya. Ini juga sama. Anaknya ini nullable-nya true atau false. Ya, tadi sudah dilihat bahwa cat not-nya anaknya ini kan. Kita masuk mencari sini ya. Cat not ini nullable-nya true atau false. Kita lihat tabel ini. Cat not nullable-nya adalah nullable anak kiri sama di-N-kan dengan nullable anak kanan. Kita lihat sekarang untuk cat not ini. Lihat ini. Ini C1-nya adalah nullable kiri sama nullable kanan. Nullable kirinya apa? True ya. Ininya false. Ya, true and false jadi apa? 0 and 1 di matematika diskrit apa hasilnya? 0 dan 1 hasilnya apa? 0 kan?
Iya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. 1 kan jadi 0. Karena 0 artinya nullable-nya false. Kalau nullable false, maka first post-nya hanya first post kiri saja. First post kanan nggak masuk, jadi 1, 2, 3 saja. Karena nullable ini false. Paham? Ya, kita dapatkan 1, 2, 3 saja. Yang 4-nya nggak masuk. First post ini juga sama, karena ini B ini posisi keempat, nullable-nya false, maka hanya last post yang kanan saja, 4 saja. Paham ya? Sampai sini jelas ya? Lanjut. Kita naik sekarang ke sini ya. Cat dot yang ini. Kita lihat juga untuk cat dot ini, kita cari ini C1-nya, ini C2-nya. C1-nya nullable juga sama, nullable-nya akan false, maka first post-nya hanya first post kiri saja. Last post-nya juga nullable-nya akan false, sehingga last post-nya adalah last post kanan saja, 5 saja. Oke. Lanjut ya ke cat node yang ini. Ini juga sama, nullable-nya false, sehingga first post-nya adalah first post kiri saja. Ini juga sama, nullable-nya posisi ke-6 false, maka last post-nya adalah last post kanan saja, 6 saja. Sehingga kita mendapatkan tabel syntax tree yang sudah lengkap, first post dan last post untuk setiap node yang ada. Paham ya? Nanti Anda harus menjawab seperti ini. Ya nggak bisa langsung dapat DFA. Akan dicek first post, last post-nya benar apa enggak gitu. Paham ya? Ada pertanyaan untuk mencari last post dan first post? Jelas ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau nanti misalnya pas UTS saya, misalnya itu kan disuruhnya RE ke DFA kan. Cuman kalau misalnya nanti saya bikinnya RE ke NFA, terus ke DFA, tapi NFA-nya saya nggak tulis gitu, misalnya kayak di kertas lain gitu, Nggak bisa. nggak boleh. Karena metodenya beda. RE ke NFA dulu baru ke DFA. Metodenya berbeda. Dibandingkan dengan RE langsung ke DFA. Tergantung Kalau hasilnya, Pak? hasilnya sama, bisa jadi. Makanya nanti bisa sama, bisa enggak. Karena ada namanya minimizing. Minimizing belum sempat kita pelajari ya. Bisa jadi hasilnya beda, tapi kalau di minimizing akan sama. Nah, gitu. Sebenarnya kalau kuliah di kampus, saya akan jelaskan minimizing ini gunanya buat ini. Jadi bisa jadi hasilnya berbeda karena belum di minimizing yang dari NFA ke DFA-nya itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah Anda suruh mencari RE direct langsung ke DFA, harus pakai ini. Nggak boleh bikin RE ke NFA dulu, baru NFA ke DFA. Nggak bisa. Karena metodenya berbeda. Paham ya? Jadi tergantung soalnya. Kalau soalnya Anda diminta RE dulu, cari NFA dulu, baru cari DFA, ya sesuai dengan pertanyaannya, dijawab seperti pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaannya Anda diminta RE direct membuat DFA, harus pakai ini. Kalau Anda pakai RE ke NFA, pakai Thomson, lalu NFA ke DFA, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, itu salah. Karena metodenya akan berbeda. Hasilnya, DFA-nya bisa sama, bisa enggak. Tergantung soal RE-nya. Kalau RE-nya panjang, biasanya nggak sama hasilnya. Karena hasil DFA yang dihasilkan dari cara yang RE ke NFA ke DFA itu belum di-minimizing. Nanti setelah di-minimizing, hasilnya akan sama dengan direct langsung dari RE ke DFA. Oke ya, menjawab ya. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Lanjut ya, sudah jam 2 seperempat nih, masih banyak nih. Oke, ini sudah baru sampai first post sama last post ya. Yang berikutnya kita harus mencari follow post. Nah, follow post kayak gini. Ya, follow post itu dibuat dengan rumus seperti ini. Nah, rumusnya. Rumusnya ini, silakan di screenshot ini rumusnya, mencari follow post. Ya. Nah, gini cara gampangnya gini. Follow post ya. If n is cat node, jadi follow post dicari dengan dua cara. Pertama dari cat node, kedua dari star node, itu aja. Ya, kalau dari cat node, if n is cat node with left charge 1 and right charge 2, n is position left charge and then L position 2, dan sebenarnya ada follow post. Jadi cara gampangnya gini. Gini. Ya, coba perhatikan ini untuk yang cat node. Jadi mencari follow post itu dari dua cara. Cara pertama dari cat node, kelihatan ya. Yang kedua dari star node. Ya. Ini agak ya complicated. Saya akan jelaskan langsung praktiknya biar gampang ya, biar mahasiswa paham ya.
Coba lihat, di sini hanya ada satu start node dan ada berapa? 1, 2, 3, 4 cat node. Jelas ya? Jadi saya ulangi, ini sintaksisnya ada mengandung 1, 2, 3, 4 cat node dan satu start node. Cara mencari follow post dengan dua cara tadi, dari start node dan dari cat node-nya. Saya mulai dari cat node dulu ya. Cat node yang paling bawah. Menentukan follow post paling gampang, coba lihat ini. Ini cat node, perhatikan ya. Ini cat node. Cara mencari follow post-nya gini. Nah, ini di sini. Ini di sini. Saya ulangi, ini adalah apa ini? Ini cat node ini ya. Ini adalah apa nih? Ini adalah last post-nya C1 kan? Ya enggak? Ini kan last post C1. Ini kan saya ulangi, ini cat node ini C1-nya bintang, ini C2-nya A kan? Paham? Paham ya? Jadi saya ulangi, cat node ini 1, 2 adalah last post-nya bintang. Benar kan? 3 adalah first post-nya A. Oke? Nah, rumus untuk mencari follow post untuk cat node seperti ini follow post-nya ini adalah ini. Gampang aja. Ya, paling gampang kan? Jadi, daripada Anda ngapalin tadi rumusnya pakai bahasa Inggris agak susah, saya kasih jalan gampang aja. Untuk mencari follow post ini. Follow post-nya ini adalah ini. Jadi follow post-nya 1 adalah 3, follow post-nya 2, 3. Jelas? Untuk cat node yang ini ya. Paham nggak? Gampang kan? Saya ulangi, untuk cat node ini, follow post 1 adalah 3, follow post 2 adalah 3 juga. Naik ke atas, yang cat node yang ini, follow post 3 adalah berapa? Ayo dong, cat node ini, follow post 3 adalah 4. Good. 4. Cat node yang ini, follow post 4 adalah 5. 5. Cat node yang ini, follow post 5 adalah 6. ke tabel ini. Tadi follow post 1, 3, follow post 2, 3, follow post 3, 4, follow post 4, 5, follow post 5, 6. Itu baru yang cat node. Sekarang untuk yang start node. Kalau start node ini, caranya dibalik. Kalau start node ini, follow post-nya ini adalah ini. Jadi untuk start node ini, follow post-nya 1 adalah 1, 2, follow post-nya 2 adalah 1, 2 juga. Gampang kan? Ya, jadi follow post 1 adalah 1, 2, follow post-nya 2 adalah 1, 2 juga. Masukkan follow post-nya 1, 1, 2, follow post-nya 2, 1, 2. Gabungkan dengan tadi akan jadi tabel seperti ini. Oke, paham kan? Coba acung tangan yang nggak paham mengenai mencari follow post. Gampang kan? Saya ulangi, cat node ini, follow post 1 berapa? Cat node ini ya. Follow post 1 berapa? 3. 3. Follow post 2? 3. Cat node ini, follow post 3? 4, 4. 4. Cat node ini, follow post 4? 5, 5. Cat node yang ini, follow post 5? Nah, oke, paham, jelas kan? Sekarang start node dibalik. Follow post-nya ini, follow post-nya kanan adalah yang kiri. Jadi follow post-nya 1 adalah 1, 2, follow post-nya 2, 1, 2 juga. Semua Anda gabungkan akan dapat ini. Oke, jelas ya? Jelas ya? Nah, setelah dapat follow post, baru kita akan membuat tabel DFA-nya. Ya, tabel DFA-nya, nah, ini nggak ada tabelnya di sini ya. Ini akan jadi seperti ini DFA-nya. Nah, sebentar. Ini dapat ini bisa nggak? Di sini ada mana nih? Nah, ini dia. Nah, gambarnya follow post segala macam. Nah, ini ya. Jadi cara membuat ini setelah dapat follow post-nya kita akan lihat ini 1, 2, 3 adalah root-nya ya, paling atas root-nya. Dia sebagai start state-nya DFA. Ya, start state DFA-nya. Ya. Start DFA. Nanti tinggal dicari ini. Ini rumusnya ini. Mencari construction DFA dari RE pakai rumus ini. Ya, construct bla 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 bla. Nah, lalu pakai ini. Algoritma ini kita akan mendapatkan ini. Gimana caranya ya? Saya menjelaskan. Ini sini nggak ada sih ya. Coba saya cari yang ini, ada nggak di sini? Ini bukunya aku nggak ada sini. Kalau saya bisa tulis di papan tulis nih.
Ini dulu deh, mudah-mudahan sini ada nih. Nah, ini tadi udah. Ini udah. Nah, ini Valopos sudah ya. Ini tadi yang rumusnya tadi. Nah, ini dia rumusnya. Dapat seperti ini. Saya tulis aja deh ya. Nah, tadi saya mau jelaskan, tadi mana tadi? Klik. Nah, ini ya, kita sudah dapat Valopos. Nah, dari Valopos ini saya akan coba share screen dari, ini saya matikan dulu ya. Ini sudah di, ini belum, screenshot dulu ya. Tolong screenshot dulu ini supaya bisa tahu ya. Valopos untuk masing-masing map. Screenshot dulu dah, nanti saya tanyakan. Silakan screenshot dulu, nanti saya tanya ya. Dah. Screenshot, copy ke Word Anda. Saya mau stop share dulu nih. Oke, saya share screen lagi, tapi dengan whiteboard. Ini saya clean. Nah, oke. Tadi, nah ini mencari DFA-nya pakai cara gini. Jadi kita akan membuat dulu ini ya. Nah, kita akan membuat tabel. Ini adalah state. Ya. Nah, tadi inputnya apa tadi? State-nya tadi state A adalah apa? 1, 2, 3 ya. Ya enggak? Benar enggak? Tadi mana tadi? Ini ya. Nah, ini 1, 2, 3 ya. Ini sebagai root-nya ya. Sebagai start state-nya. Oke ya. Nah, ini 1, 2, 3. Kita tinggal cari, ini ada input A, ini input B. Kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, sekarang kita lihat. Dari sini, tadi yang ini, ya, mana tadi? Nah ini ya, kita mencari mendapatkan ini gini ya, construct. Nah ini bla 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 jadi gini. Jadi posisi 1 N3 nih misalnya nih kata-kata. Belum di share screen, Pak. Hah? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Belum, Pak. Oh, belum. Sebentar saya ulang share screen lagi. Share screen lagi. Nah ini kelihatan nggak? Nah, udah, Pak. Sudah ya. Let us construct DFA dari array ini ya. Nah, nullable bla bla dan function first post last post sudah tunjukkan tadi. From sini first post of the root kita sebut sebagai A ya. And initially the only unmarked state the trace is first post root. Oke, di sebagai rootnya. Lalu kita tinggal mencari ini. Nah, jadi n, nah ini consider input simbol A. Cari dari 1, 2, 3 yang ada A kemana? Caranya gini. Kelihatan nggak tadi ini first post-nya? Dari ini kan 1 ya. Dan tadi 1, 2, 3 tadi yang ini ya. Masih ingat kan? Saya ulang lagi. Nah ini A ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Paham ya? Ingat ya, ini posisi ke-1, ini 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sayangnya di sini nggak ditulis ulang ini. Tapi Anda paham lah, ini posisi 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6 ya. Oke, tadi kan first post-nya, tadi yang ulang yang ini ya. Saya ulang yang ini. Sorry, saya mau yang ini. Sorry. Udah hilang lagi dong tulisan saya tadi. Oh, nggak bisa ya. Kalau saya sudah nulis, saya ke ini nggak bisa ini ya. Whiteboard kok bisa hilang? Ini masih ada. Oke, di antara 1, 2, 3 yang tadi yang sintaksi tadi, yang mana mengandung input A? Coba lihat. Lihat tadi ya. Ini 1, 2, 3. Yang ada A mana? 1 ada A nggak? Ini A kan? Halo? Kan di antara 1, 2, 3 yang ada input A yang mana? 1 ada kan A kan? Jawab Sorry, dong. Pak.
share screen-nya masih nge-stuck di Sorry. masih Iya. nge-stuck di ini. Iya. Saya udah muncul di sini, belum muncul lagi. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Makanya kalau nggak gitu saya nggak ngerti. Oke, ini coba. Yang tadi, ini saya sudah kelihatan ya. Tadi kan start state-nya 1, 2, 3. Ini posisi ke-1, ini kedua, ini ketiga. Udah kelihatan ya? Di antara 1, 2, dan 3 yang ada A mana? Kan 1 sama 3, benar nggak? Benar. Yang 2 kan B. Jadi dari 1, 2, 3 yang ada adalah 1 dan 3. Jelas ya? Oke, sehingga apa? Nah, sehingga sebentar, saya tinggal share screen lagi. Di sini, nah ini, ya, kelihatan nggak sekarang share screen saya? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi di antara 1, 2, dan 3 ini saya spotlight ya. Nah ini, jadi cara spotlightnya. Nah ini, di antara 1, 2, sama 3 yang ada input A, apa saja kan 1 sama 3 kan? Sehingga saya tuliskannya adalah, mengisi adalah follow post. Sorry, saya mau tulis gimana caranya. Klik, follow post 1, ya. Kok gini sih? Ini ya, ulang. Undo. Nah, follow post 1, ya, union dengan follow post 3. Nggak jelas ya? Nah, follow post 3. Jawabannya gitu. Follow post 1 berapa tadi yang tadi di saya suruh nyimpen? Follow post 1 tadi berapa? Saya ulangi, cara membuat tabel ini, ya, ini saya kasih spotlight aja, ya. Ini kan tadi kan root-nya 1, 2, 3, ya. Lalu untuk input A dan input B. Cara membuat tabel DFA-nya, di antara 1, 2, 3 ini, yang mana input A-nya, tadi kan ada posisi ke-1 sama ke-3, sehingga follow post 1 union dengan follow post 3. Paham ya? Follow post tadi 1 tadi berapa? 1, 2, 3 ya? Benar nggak? Ya, Pak. Ya kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuh, gimana caranya? Tulisan saya kok jelek. 1, 2, 3. Ya kan? Follow post 3 berapa? Tadi yang saya sharein. Ayo dong. 4. Jadi saya tambahkan 4. Oke? Jadi di sini A besar, ini saya kasih spotlight. Nah, A besar, jadi ini DFA-nya ya. DFA-nya A besar ini diberi input A kecil, maka akan menjadi 1, 2, 3, 4. Di mana A besarnya adalah 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4. Tidak sama dengan A besar, sehingga kita beri nama B besar. Boleh kan saya beri nama B besar ya? Ini saya beri nama sama dengan B besar. Jelas? Ya, jadi hasilnya kita akan dapatkan DFA-nya A besar diberi input A sama dengan B besar. Paham? Untuk kolom ini. Untuk kolom B-nya bagaimana? Ya, di antara 1, 2, 3 dari sintaks tadi yang mana mengandung B? Ayo, jawab. Di antara 1, 2, 3 yang mana mengandung B? Not mana? 2. 2 kan? Sehingga jawabannya adalah follow post 2. Follow post 2. Follow post 2 sama dengan berapa? 1, 2, 3 kan? Ya kan? Benar? Ya kan? Ya, Pak. Nah, 1, 2, 3 sama dengan A kan? Jadi sama dengan A. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Sekarang kita sudah dapatkan hasil untuk input A besar diberi input untuk not state A besar diberi input A kecil akan menjadi B, lalu A diberi input B kecil akan menjadi A juga. Nah, ini ada
state baru yaitu B. Tinggal ditulis di bawahnya di sini. Di sini terus lagi B di sini. B sama dengan tadi berapa B-nya? 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Nanti tinggal dicari 1, 2, 3, 4 ini yang mana mengandung A, yang mana mengandung B. Nah, yang mengandung A kan 1 dan 3 ya. Ya dari sintaks tadi. Yang mengandung B 2 dan 4. Benar nggak? Ya kan? Nah, nanti Anda tinggal teruskan aja nih. Ini 1, 2, 3, 4 adalah valopos 1 gabung union dengan valopos 3. Hasilnya akan B juga nih. Nih. Jadi sini hasilnya akan B juga nih. Untuk yang ini hasilnya akan B juga. Untuk yang ini yang B, input B, hasilnya adalah valopos 2 gabung dengan valopos 4. Valopos 2 ini kan 1, 2, 3. Ya. Valopos 4 berapa? 5. Nah, 1, 2, 3, 5. Ini akan sama dengan C besar. Karena tidak sama dengan A, tidak sama dengan B. Kita beri state baru yaitu C besar. Oke ya? Nah, ini saya bisa ke bawah deh. Klik. Oh, nggak bisa lagi ya? Oh, cuma segini ya, nggak bisa digedein lagi ya. Ayo udah. Nah, ya, nanti pokoknya tinggal di bawahnya, saya nggak bisa naikin lagi. Tinggal bikin lagi di bawahnya ini untuk yang inputnya C besar. State C besar diberi A, lalu C besar diberi B. Terus sampai dengan selesai. Maka nanti bila ini diteruskan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, mana tadi? Mana tadi? Hasilnya mana tadi? Nah, ini dia hasilnya. Ya. Miskin, Pak. Mana sih? Bukan hasil DEVA-nya mana tadi? Hasil DEVA-nya bukan yang ini tadi ada di ini nih hasilnya nih. Ini nih hasilnya. Ini result DEVA-nya di print screen. Ya, silakan. Ya. Nah, ini tadi yang A besarnya 1, 2, 3, ini yang B besarnya 1, 2, 3, 4, ini yang C besarnya 1, 2, 3, 5, ini yang D besarnya 1, 2, 3, 6. Ya. Silakan di print screen. Ini sama dengan A besar. Pak, saya screen-nya masih tulisan, Pak. Oh, sorry. Masih tuliskan ya. Bentar. Good. Ini kalau saya nggak diberitahu, saya nggak tahu juga nih. Saya udah berubah. Nah, ini silakan. Ya, saya ulangi ya. Ini 1, 2, 3 adalah A besarnya. Ini 1, 2, 3, 4 tadi yang B besarnya. Ini 1, 2, 3, 5 yang C besarnya. Ini 1, 2, 3, 6 yang D besarnya. Kalau tabel tadi diselesaikan ya. Inilah hasil DFA-nya. Jadi dari RE yang ini kita akan dapatkan DFA-nya seperti ini. Paham ya? Ya, dengan cara tadi. Jadi konversi dari RE langsung ke DFA menggunakan first post, last post, follow post akan mendapatkan hasil DFA seperti ini. Tadi ada A besar diberi A ke B, kan jelaskan tadi tabel tadi kan? A besar diberi A ke B, A besar diberi B ke A juga. Ya. Nih kita lihat lagi aja tuh. Mudah-mudahan masih ada nih. Ini sebentar. Nah, sebentar. Nggak kehapus nih. Nih ya. Nah ini A besar diberi A ke A juga kan? Ini kan A juga ya. Ke B ya. Sorry. A besar diberi A ke B, A besar diberi B ke A juga kan? Ya kan? B besar diberi A ke B, B besar diberi B ke C. Coba ya, perhatikan. Ini baru sampai B saja. Ini akan sama dengan, saya stop dulu biar kelihatan. Akan sama seperti ini yang tadi hasilnya ini. Katakan kan, ini A besar diberi A ke B, A besar diberi B ke A juga, B besar diberi A ke B juga, B besar diberi B ke C. Ya. Oke? Nanti kalau diteruskan, C besar diberi A ke B, C besar diberi B ke D, D besar diberi A ke B, D besar diberi B ke A. Nah. Oke? Udah. Nah, ini
final state adalah final state yang paling terakhir, yang mengandung state terakhir di follow post yang 6 itu sebagai final state-nya. Ini kelihatan ya, silakan di screenshot hasilnya. Oke, sampai sini jelas. Ini baru cerita tentang nomor 2. Nah, saya ada nomor 3 dan 4 ini. Waktu itu tinggal setengah jam. Lanjut ya. Jelas ya? Nanti nomor 2 harus jawab seperti ini. Kalau pakai cara lain nggak bisa, Pak? Ya, pokoknya harus ada syntax tree-nya, harus ada first post-nya, last post-nya, follow post-nya. Oh, oke, Pak. Berarti nanti untuk yang nomor 2 itu harus ada tree sama yang itu ya, Pak? Resulting DFA-nya itu kan? Iya, nah, iya, tabel DFA yang tadi saya tulis tangan tadi. Oke. Oke. Ya, itu harus ada. Kalau pertanyaannya adalah RE direct ke DFA. Ya. Kebetulan soalnya seperti itu. Mudah-mudahan nggak berubah soalnya. Kemarin rapat dosennya hasilnya seperti itu. Tapi soalnya nanti nggak seperti ini. Saya nggak bakal bocorin soalnya, tapi caranya seperti ini ya. Jelas ya? Yang penting kan caranya Anda tahu kan? Soalnya mau dirubah-rubah kan asal tahu caranya kan. Saya ngajarin 2 tambah 2 berapa, nanti soalnya diganti 3 tambah 4 kan gampang. Ya kan? Saya nggak mungkin bocorin bahwa soalnya 3 tambah 4, nggak mungkin gitu. Tapi cara melakukannya Anda sudah diajarkan. Ya. Oke, jelas ya? Lanjut. Ini tinggal setengah jam lagi, nih sudah 14.40. Lanjut ya. Ya, Pak, ya, Pak. Nanti kan mudah-mudahan ada rekamnya, saya share rekamannya mudah-mudahan. Ya, saya rekam nih. Nanti Bidus marah-marah nggak ada rekamannya saya. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 tadi apa tuh? Bocorannya. Nomor 3 apa tadi? Halo? Nomor 3 itu tentang Left recursion, Pak. left recursion ya. Left recursion ada di sini kayak ini. Left recursion sama left factoring ya. Jadi enggak. Nah ini. Ini tentang CFG, ambisius, justru simbol, ini plus enggak. Ini awalnya di sini sih ceritanya. Ntar lu. Jadi kan Anda sudah punya ini semua ya. Eliminating, ini masih ini, saya lanjut bukan sini satu lagi ya. Sebentar. Nah, di sini. Nah, ini tentang left factoring, left recursive. Nah, saya langsung saja ya. Sekarang kita masuk ke tahapan. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Sorry, ya. Oke, sorry. Klik. Nah, udah belum? Nah, udah, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan kedua yaitu syntax analyzer yang kemarin saya cerita tentang apa hexasila compiler ya. Masih apa kan hexasila kan ada 6 kan? Nah, jadi sekarang masuk di syntax analyzer. Tadi soal 1 sama 2 itu bagian dari lexical analyzer. Ya, tahapan pertama. Sekarang kita masuk ke tahapan kedua, syntax analyzer ya. Kan kemarin saya jelaskan tahapan 1 dan 2 bahan mites. Tahapan selanjutnya bahan UAS. Oke ya. Oke, sekarang kita mau masuk langsung aja ini ke, nah ini, left factoring, left recursive ada di sini. Cerita syntax analyzer, ceritanya pokoknya cerita tentang parser ya tadi. Ya. Nah, kita langsung saja, apa itu left recursive, apa itu left factoring. Left recursive itu, ya, apa artinya left, bahasa Inggrisnya, Indonesianya apa left itu? Kiri ya? Kiri, recursive artinya apa? Berulang. Pengulangan, ya. Jadi ada bagian yang sebelah kiri yang berulang di sebelah kanan. Contohnya gini, ada, saya ulangi, ini cerita, sebelumnya saya mau cerita grammar dulu, ya sebelum saya lanjutkan. Ini kan cerita parser atau syntax analisis cerita tentang grammar. Grammar sini artinya kita cerita tentang CFG, context free grammar. Nah, dalam CFG itu ada 4 komponen, perhatikan dulu. Ini teorinya ya sebelum saya masuk ke itu. Komponen pertama namanya variabel. Jadi
komponen CFG atau grammar ada 4, disingkat VTPS. Ya, V-nya itu variabel, T-nya itu terminal, P-nya production, S-nya start symbol. Silakan dicatat. Saya ulangi, komponen grammar atau CFG atau context free grammar itu ada 4 komponen, disingkat sebagai VTPS. V-nya variabel, T-nya terminal, P-nya production, S-nya start symbol. Contoh, ini grammar atau CFG. Grammar ini grammar semua yang mengandung VTPS. V-nya mana? Ini V-nya semua ini. Variabel semua terus dengan huruf besar. Jadi variabel adalah E, T, F, G. Semua adalah variabel. Jelas? Semua huruf besar adalah variabel. Lalu terminalnya apa? Terminalnya yang huruf kecil dan tanda baca ini. Operator semua. Jadi grammar ini terminal adalah plus, kali, pangkat, ID, buka kurung, tutup kurung. Itu terminalnya. Paham? Ya. VTP-nya apa? P itu production. Production ditandai dengan tanda panah ini. Jadi di sini grammar ini ada 4 production. Ini production yang pertama. Ya, ini production pertama. Ini production yang kedua. Ini production yang ketiga. Nah, ini production yang keempat. Ya. Pada hakikatnya production pertama itu ada 2 production juga. Yang pertama adalah production E plus T, tapi juga yang kedua E production ke T. Ini digabungkan jadi E or T or T. Jadi ini sebenarnya ada 2 production ya. Production pertama yang ini, saya ulangi. Ini production pertama. Production kedua E production ke T. Ya, gitu. Ini juga sama, ini ada 2 production sebenarnya. Ini production pertama, production kedua, T panah F. Ini juga sama, F ini, lalu F panah G, dan seterusnya. Ya, jadi ini ada 4 production yang sebetulnya ada mengandung 8 production. Paham? VTPS. Kalau S itu adalah variabel yang pertama. Jadi variabel pertama ada 4 variabel, maka S-nya adalah E. Paham ya? Jadi ini, ya, ini, ya ini, atau ini pun juga sama ya. Kalau coba pertanyaan saya, grammar ini coba tentukan VTPS-nya. V-nya apa? Jawab. Ayo, variabelnya apa aja? Grammar ini. E, T, F, G. Oke, good. Terminalnya. Plus, kali, or, pangkat. Or enggak ini. Or ini enggak. Plus, kali. Oh, yang itu simbol yang itu yang di dekat G. Bukan. Ya. Jadi terminal adalah plus, kali, pangkat, ID, buka kurung, tutup kurung. Pokoknya selain yang inilah, selain yang ETFG itu adalah terminal. Jelas? Oke, jadi ada variabel, ada terminal. Nah, variabel kalau di buku lain disebut sebagai non-terminal. Jadi kalau Anda baca di buku cetaknya, di buku AHO itu, ada kata-kata non-terminal, nama lain dari variabel. Jadi variabel atau non-terminal adalah ETFG. Terminalnya pokoknya semua yang selain ETFG, ya plus, kali, pangkat, ID, buka kurung, tutup kurung. Oke, production-nya apa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 production-nya. S-nya, start simbolnya, E. Oke ya? Jelas? Itu dulu. Nah, S-nya apa, Pak? Tadi S-nya apa? S-nya adalah variabel yang pertama muncul. Ini variabel ada 4 kan? Yang pertama mana? Ya E aja. S dari kata start symbol. Start symbol artinya variabel yang pertama muncul. Ini ada 4 variabel yang muncul. Yang pertama muncul apa? Ya E lah paling atas. Cari paling atas ya. Oke? Jelas? Ini jadi, halo Pak, maaf saya pengen nanya, itu berarti S itu cuma ada 1 walaupun soalnya ada 10 juga gitu? Benar. Namanya kan start symbol. S itu Nabi Adamnya gitu. Yang lahir duluan. Oke ya? Oke Pak. Oke, lanjut ya. Ayo, udah mau habis nih. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Waktunya mepet banget nih, harusnya 2 jam. Apa itu live recursive? Kalau dia muncul variabel, muncul lagi sebelah kanan variabel, maka dia live recursive. Nah, grammar yang mengandung recursive adalah grammar yang jelek. Ya, makanya harus kita eliminasi live recursive-nya.
Karena kalau grammarnya left recursive dia akan infinite loop, manggil dirinya sendiri. Program algoritma kalau ngeloop terus dia akan hang kan, benar kan? Makanya grammar yang left recursive harus kita hilangkan. Nah, kalau misalnya contoh ini, nah ini grammar ini left recursive nggak? Iya, left recursive. Kenapa? Karena ada A, manggil lagi dirinya sendiri A. Oke, grammar ini sekarang coba VTPS-nya apa? V-nya A. A, T-nya alfa sama beta. Ya kan? Production-nya, ya ini satu production. S-nya A juga kan? Kan cuma satu V. Satu variabel ya. S-nya A juga. Oke, nah ini grammar yang sifatnya left recursive. Nah, kita harus hilangkan recursive-nya. Ya. Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Pakai rumus ini. Nah, rumusnya harus begini. Nah, tolong di screenshot ini rumusnya ini. Nah, ini sampai di sini. Nah, silakan di screenshot ya, saya ulangi ini. Nah, ini. Screenshot silakan. Ya, jadi kalau ada grammar yang left recursive seperti ini, maka kita hilangkan left recursive dengan rumus ini. Rumus ini harus dihafalin ya. Ya. Oke ya. A, beta, A absen, di mana A absen adalah alfa, A absen atau MT. Rumusnya gitu. Kenapa begitu? Nah, ini pembuktiannya gini. Agak panjang ya. Saya lakukan aja karena waktunya tinggal 10 menit lagi nih. Langsung contoh aja ya. Setuju ya? Langsung contoh ya. Nah, biar cepat. Contohnya gini. Nah, ini. Nah, ini grammar pertama, left recursive nggak? Iya. Iya, Pak. Kenapa? Karena E-nya manggil E lagi, Pak. Nah, oke, jelas ya. Nah, kita harus eliminate recursive dengan cara rumus tadi. Rumusnya tadi yang ini. Nah, ya, A begini, maka menjadi A beta A absen, di mana A absen adalah alfa A absen atau MT. Jadi kalau gini, coba lihat. Ini sebagai A, ini adalah apa nih rumusnya nih? Alfa atau beta ya. Nah, jadi coba yang ini, Anda harus cari ini adalah alfanya. Saya ulangi. Untuk yang grammar yang pertama ini, mana alfanya? Alfanya adalah plus T. Ya enggak, dari format yang tadi. Saya ulangi, grammar yang pertama yang atas ini, alfanya adalah plus T. Betanya adalah T. Ya dong? Paham nggak? Coba Anda ya bandingkan dengan yang format ini kan. Pokoknya kalau begini, nah cari aja pokoknya yang left recursive ini sisanya alfa sama beta, gitu aja. Semua sama. Nah gini. Jadi untuk grammar yang ini, alfanya adalah plus T, betanya adalah T. Ya kan? Nah, menghilangkan left recursive dengan cara rumus tadi. E, betanya apa? T. T, A absen kan? Jadi E, T, E absen. Jadi seperti ini. Jelas? Ya, E, beta, E absen. Ya kan, betanya kan T untuk yang ini ya. Paham? Lalu alfanya apa? Plus T. E absen adalah alfa, E absen atau MT. Nah, jadi yang ini, satu ini, di eliminate left recursive akan menjadi yang dua ini. Jelas nggak? Jelas dong, gampang lah. Jelas nggak? Iya Pak, jelas Pak. Jelas ya, pokoknya lihat aja ini aja. Nah ini, ya pokoknya kalau dia begini, nah, rumusnya harus begini ya. Nah, rumusnya harus begini. Sampai sini. Ya, gampang kan? Jadi untuk soal yang ini, lihat aja. Ini alfanya plus T, betanya T. Tinggal masukkan ke rumus tadi. Sehingga akan menjadi E. Betanya adalah T, E absen. Di mana E absen adalah alfanya plus T, E absen atau MT. Oke. Jadi yang satu ini, eliminate left recursive-nya akan menjadi seperti ini. Clear? Jelas ya? Soal yang kedua, ini left recursive nggak? Iya. Iya Pak. Kenapa?
Karena T-nya ada lagi. Ya. Coba eliminate live rekursifnya. Akan menjadi ini alfanya kali F, betanya F. Ya dong. Masukkan ke rumus tadi menjadi seperti ini. Nah, ini betanya F, T absen, di mana T absen adalah alfa, alfanya bintang F, T absen atau MT. Clear? Gampang kan? Bisa kan? Ya Pak. Ya Pak, lanjut Pak. Lanjut, oke. Bentar lagi. Yang ketiga ini live rekursif nggak? Enggak. Enggak kan? Ya udah, kalau nggak ada rekursif udah jelas aja. Udah jelas kan? Gampang nomor 3 ya, bisa ya? Live rekursifnya. Lalu live rekursif, setelah itu ada namanya live factoring. Nah, live factoring bagaimana? Nah, nanti silakan Anda buka ini, ada contoh-contohnya, silakan dikerjakan lagi ya. Ini juga sama nih. Ini kenapa begini? Gampang lah ini ya. Ya, baca sendiri nanti ya. Sekarang live factoring. Live factoring di sini. Nah, live factoring gampang. Tinggal pemfaktoran aja. Nah, misalnya gini. Coba lihat gini. Ini, coba lihat. A, persen alfa, beta 1, alfa, beta 2. Ini kan alfa dengan alfa sama kan? Bisa kita keluarin kan? Iya. Benar kan? Menjadi seperti ini. Paham nggak? Kalau nggak paham, saya bikin lagi deh. Saya bikinin lagi di contohnya, biar gampang nih. Nih. Paling enak nih, diajar sama dosennya. Coba, ini tadi apa? A sama dengan alfa, beta 1. Tapi soalnya udah. Ini ya, alfa, beta 1 atau alfa, beta 2. Kelihatan nggak? Atau alfa, kelihatan nggak di saya? Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, ini kan saya bisa keluarin gini nggak? Alfa, buka kurung, beta 1 atau beta 2. Boleh nggak gini? Boleh banget Pak. Saya boleh tulis gini nggak? Alfa absen. Di mana absennya adalah beta 1 atau beta 2. Boleh kan? Saya garis nih. Nah. Jadi saya boleh seperti ini, boleh kan? Jadi A adalah alfa absen, di mana absen adalah beta 1 atau beta 2. Boleh kan? Itu namanya live factoring, gampang. Itu A aksennya dari mana Pak tadi? Absen, saya ganti absen adalah beta 1, beta 2. Oh, oke. Dong, ini kan biasa aja. Saya ulangi nih kan, coba lihat ini ada alfanya kan sama. Saya keluarin alfa kan jadi B1, beta 1 atau beta 2 kan. Ini kan gampang, matematik biasa kan. Atau saya mau sederhanakan, di mana A adalah alfa. Yang ini saya gantikan sebagai variabel absen, di mana absen adalah beta 1 atau beta 2. Gini kan. Jadi ini adalah live factoring kayak gini aja. Kalau misalnya saya ganti jadi B aksen gitu berarti bisa dong, Pak? Boleh aja. Kalau sini B ya Oke. aja, samain aja. Oh, ngikutin variabel depannya. Oke, makasih, Pak. Ya, gampang kan? Oke, dapat 25%. Kan live factoring oke, live rekursif oke kan? Ya, Pak. Lanjut. Lanjut ya. 5 menit lagi nih. Baik. Oke, sekarang top down parsing. Sebentar. Top down parsing ini saya top down parsing. Nah, ini top down parsing nanti akan seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Show screen-nya belum diganti Pak. Oh iya, makanya di saya udah tapi. Oke, ulang ya. Oke, udah kelihatan? Udah? Udah Pak. Udah ya, top down parsing ya. Ini top down parsing ceritanya begini. Ini soal nomor 4 top down parsing, perhatikan. Top down parsing itu parsing ada dua, ada top down, ada bottom up. Nah, top down adalah bagian UTS, nanti ada bottom up-nya bagian UAS. Ya. Jadi top down itu soalnya gini, dari atas ke bawah ya. Nah, ini soalnya gini misalnya. Saya langsung aja ya, top down. Misalnya gini. Nah, ada grammar seperti ini. Ya. Grammar seperti ini nanti bisa dibuatkan parsing parsing table-nya, top down parsing-nya seperti ini. Ya, kita diminta membuat
pergerakan parsernya bila diberikan input tertentu. Saya ulangi, ini grammar ini coba ditentukan. Ini VTPS-nya bisa kan menentukan VTPS-nya? V-nya apa? E aksen T, T aksen F. Good. T-nya, terminalnya. Ini semua terminal nih, ID plus kali, buka kurung, tutup kurung, dolar. Dolarnya tambahan aja. Tapi terminalnya ini ya. Ini adalah variabelnya. Oke. Nanti ini adalah passing table-nya akan seperti ini. Nanti ada pelajaran untuk membuat passing table. Sekarang kita belajar dulu pergerakannya dulu ya. Pergerakan top down passing bila diketahui grammar dan passing table seperti ini untuk input tertentu. Misalnya grammar ini dan passing table seperti ini, kita akan memberikan input ID plus ID. Bagaimana pergerakan parser top down parser yang ini? Ya caranya begini. Inputnya ID plus ID. Jadi dia seperti stack. Tahu kan belajar struktur data dulu ada stack, artinya apa? Stack itu asasnya apa? LIFO ya. Anda tahu tumpukan piring kan? Anda numpuk dari piring pertama, kedua, ketiga sampai piring paling atas ya. Yang akan diambil piring mana dulu? Atas. Atas kan. Jadi yang terakhir masuk akan diambil pertama ya. Sama seperti ini stack seperti itu. Ini masih kelihatan ya share saya ya. Jadi kalau kita berikan ID plus ID sebagai input, stack-nya adalah E. Karena kenapa E? Karena dia start state-nya inilah E, ya. Ini E, maka di sini harus E dulu, ya. Sekarang kita lihat pergerakannya bagaimana. Kita harus membuat parse, menguraikan bagaimana caranya supaya inputnya ini akan terurai habis, ya, terbaca dengan terurai, terparsing habis. Caranya inputnya kita masukkan, misalnya diberikan soal inputnya ID plus ID. Nah, kita tinggal gunakan tabel tadi untuk melakukan parsing, penguraian. Ya, E itu bagaimana output dari tabel ini? Tabel ini E adalah TE absen. Ya, kita tinggal masukkan. E adalah TE absen. Oke? E adalah TE absen. Tinggal kita masukkan E adalah TE absen, tapi dengan cara stack, LIFO. Jadi TE absen ditulis dalam bentuk stack. Jadi TE absen. Ya, ini kalau penulisan di Windows Maya agak terbalik. Saya pakai yang di aja ya, di buku aja lebih enak ya. Saya lebih suka yang di buku sih. Bentar ya, saya cari yang di buku aja, biar cepat, biar gampang. Sebenarnya dua-duanya benar sih, cuma ada supaya nanti Anda nggak bingung ya, mana top down parsingnya, biar cepatnya. Waduh, udah jam 3, nggak apa-apa ya, lebih dikit ya. Nggak keberatan kan? Halo, mahasiswa nggak protes kan dosennya? Dikit nggak apa ya? Kan demi buat ujian biar lancar ya. Oke, top down parsing mana? Top down parsing. Aduh, lama banget. Mana nih? Top down parsing. Nah ini. Nah ini ya. Nah, contohnya ini aja ya. Ini tabelnya. Sama dengan tadi ya. Ini inputnya. Saya pakai ini aja ya, biar gampang ya. Karena dari buku. Punya kan buku ini, kemarin saya kasih ya. Halo? Iya, Pak. Silakan di screenshot ini. Screenshot dulu nih. Buat nanti belajar. Oke, saya mulai sekarang inputnya misalnya ID plus ID kali ID. Nah, stack pertama empty. Bukan empty, E ya. Nah, kita lihat bahwa E adalah TE absen. E adalah TE absen. Kita ganti E dengan TE absen, tapi dengan stack. Jadi TE absen. Ya, TE absen. E adalah TE absen, tapi dengan stack. TE absen. Oke? Sehingga nanti di sini akan menjadi TE absen. Ya, ini masih sama. Oke? Lalu yang kedua, kita cari T itu apa? T itu adalah FT absen. Ya. T kita ganti dengan FT absen. Oke. Lalu F itu apa? F kita ganti dengan F adalah ID. F ganti dengan ID. Nah, di sini ID sini dengan ID sini sama kan? Kita tinggal coret. ID dengan ID coret. Berarti ID yang pertama ini akan sudah terurai. Terurai ya. Paham ya? Nah, sudah terurai. Tinggal T. Nah, T absen itu apa? T absen itu adalah, dari sini T absen adalah empty. Sehingga T absen empty ini kita
empty kan string kosong, kita bisa hapus. Oke. Lalu E absen itu apa? E absen adalah plus T absen. E absen adalah plus T absen, plus T absen. Plus dengan plus sama, kita coret. Oke, sudah terurai plus di sini. Tinggal T. T itu apa? T itu adalah FT absen. T diganti dengan FT absen. F itu apa? F adalah ID. F ganti dengan ID. ID dengan ID sama. Coret. ID yang berikut sudah terurai, terparsing. T absen. T absen itu apa? T absen adalah dia adalah bintang juga FT absen. Bintang FT absen. Bintang dengan bintang sama, terurai. Ya, begitu seterusnya sampai semua terurai, sampai habis dolar. Maka kalau sudah begini maka parsing berhasil. Paham? Ya. Jelas? Jelas, Pak. Gampang, bisa kan? Udah gini doang. Nomor 4 bisa nih. Top down parsing. Question? Jadi caranya bagaimana Anda bisa mengurai input ini menjadi terurai. Ya, kalau misalnya ID, Anda harus cari sampai di sini kedapat ID. Ya, ID sudah tercoret. Berikutnya ada plus. Cari sebetulnya sampai depannya plus dengan plus bisa dicoret. Lalu ID lagi, ketemu lagi ID lagi, coret. Ketemu lagi kali, ketemu lagi ID. Sampai semua terurai. Ini menggunakan tabel yang ini. Udah. 4 nomor bisa semua ya. Tadi pertama RENFA, REDFA, left recursive, left factoring, sama ini top down parsing. Cukup. Jam 3 lewat 4 menit. Absen dulu ya, absen dulu ya. Absen dulu, nanti nggak ada absennya. Sebentar, absennya di mana tadi? Aduh, udah hilang nih absennya. Masuk semua kan 60 orang ya mahasiswanya. Hadir semua ya? Ya, Pak. Oke. Oke, satu lagi yang mau saya ingatkan, tugas rangkuman yang ada di Binus Maya tolong diselesaikan ya. Semua kelompok sudah ya? Sudah submit di Binus Maya ya? Tugas rangkumannya. Udah kayak, Pak. Sudah semua kan? Nggak ada yang ketinggalan ya? Oke, kita kelas yang LN sekarang. Attendance. Jumlah mahasiswa berapa orang? Masuk semua nggak nih? Ini 60 ya, 62. Oh, 62. Ada 2 orang yang nggak masuk deh. Siapa aja nih? Ada yang mundur kan ya kemarin ya? Ini Abdul Salim ketua kelasnya ya. Sama Bima ya, ketua kelas ya. Ketua kelas gimana? Bima sama Abdullah. Siapa nggak masuk? Apa nggak? Halo? Atau mau dikasih bonus, semua dihadirkan aja. Kuliah terakhir. Setuju nggak? Boleh tuh, Pak. Boleh. Ya. Boleh, Pak. Dosanya banyak banget ya. Boleh Pak, menarik. Ini kuliah terakhir lah ya. Makasih, Jadi Bapak. semua dianggap hadir ya, karena kuliah terakhir ya. Sebelum mites. Bentar, saya ngisi dulu ini. Kok ininya kok nggak ada sih? Oh, hanya session log karena absensinya langsung otomatis. Iya, gitu ya. Jadi sekarang sistem Binus untuk Vicon absensinya berdasarkan login. Jadi tidak perlu dipanggil satu-satu lagi, sudah langsung otomatis. Dosen hanya memasukkan session log-nya aja. Oke, good. Cukup ya. Silakan, mau ada pertanyaan? Pak, untuk recordingnya nanti lewat forum atau Ya, lewat Komti, Pak? terserah mau lewat mana. Lewat forum aja ya. Nanti saya Forum aja, Pak. di mana? Saya taruh di YouTube kali ya. Saya taruh di YouTube, Anda tinggal klik linknya aja ya. Boleh, Pak, boleh. Oke, mudah-mudahan berhasil nih, panjang juga hampir 2 jam nih. Mudah-mudahan saya dapat ini lagi direkam nih.
Oke lah, mudah-mudahan ini saya coba nanti kabarkan deh di forum ya. Oke, Oke, Pak. mudah-mudahan bekal ini cukup ya untuk persiapan ujian ya. Satu pesan dari saya, ya ini karena ujiannya take home exam, jadi ngerjain di rumah dan nanti akan ada soalnya agak berbeda antara ada bikin beberapa versi ya 2 atau 3 versi ya. Soalnya mungkin beda tapi topiknya sama kayak tadi 4 topik tadi udah jelas ya. Dan jangan pernah plagiat ya, karena kalau plagiat nanti DO nanti ya. Jangan sampai punya jawaban teman di copy, ya nggak boleh ya. Nanti kelihatan dari ini ya. Jadi silakan, biasanya Anda pakai apa? Gambar-gambar NFA DEPA pakai tangan aja lah ya. Nanti jadikan PDF ya. Pak, itu mau nanya dong, itu untuk yang top down parser itu nanti kalau udah selesaikan di parser kan dia bentuknya kan kayak tabel. Itu habis itu mau digambar lagi nggak tree-nya? Enggak, itu aja udah. Itu aja, itu namanya pergerakan pasar. Namanya pergerakan pasar soalnya itu. Ya diberikan grammar sama tabel, Anda membuat pergerakan parser. Ya, sebetulnya ada juga pelajaran untuk membuat tabelnya, ya, karena waktunya nggak cukup, nanti Anda belajar sendiri ya, membuat tabelnya. Nanti saya beri ini deh, saya beri apa di buku ada sih tentang itunya. Saya kasih sedikit lah ya di buku ya tentang nih. Nah, ini membuat tadi kan baru dari tabel ini Anda membuat pergerakan pasar ini. Sebetulnya tabel ini bisa kita buat. Saya kasih sedikit aja 5 menit ya. Dengan cara membuat tabel ini ya dari grammar yang tadi ya kita buat tabel ini dengan cara gini. Tentukan first sama follow-nya. Itu recordingnya belum. Bukan recording apa? Bukan maksudnya share screen-nya belum, Pak. Share screen ya. Oke. Nih ya, udah kelihatan belum? Jadi tadi kita baru bahas tabel ini membuat ini namanya pergerakan parser, ya move dari parser. Tapi nanti juga kita bisa membuat tabel ini dengan cara ini. Ada penjelasan bawahnya. Menentukan first sama follow, ya, lalu dibuatkan tabelnya. Nah, first-nya rumusnya ini membuat first. Follow-nya rumusnya ini. Ya, follow-nya rumusnya ini. Nah, gampangannya gini. Ya, grammar yang tadi ini kita akan buat tabelnya seperti. Jadi soalnya ini grammar ini ya. Membuat tabel seperti ini bagaimana? Ya, tabelnya kita buat ya. Caranya begini, saya 5 menit aja cepat ya. Grammar ini membuat tabelnya dengan cara menentukan first-nya. Kita cari first-nya dari bawah. First E adalah first-nya T. First-nya E adalah first-nya T. Ya. First-nya T adalah first-nya F. First-nya F adalah buka kurung sama ID. Paham nggak nih? E. Nah, E itu, first itu artinya apa? Yang pertama kan, kalau dia, saya ulangi, first sama follow, saya ulangi ya, menentukan membuat tabel ini ya dibuat dengan first dan follow. First sama follow itu hasilnya harus terminal. Ya, harus terminal. Nggak mungkin first sama follow hasilnya variabel, nggak boleh. Ya, maka kita lihat grammarnya ini, first-nya E ini terminal atau variabel T ini? Variabel kan? Ya, jadi nggak mungkin first-nya E adalah T besar, nggak mungkin. Jadi first-nya E adalah first-nya T besar, tapi bukan T besar. First-nya T besar adalah F, berarti first-nya T besar adalah first-nya F. First-nya F, buka kurung. Nah, buka kurung ini terminal atau variabel? Terminal kan? Jadi first-nya F adalah buka kurung sama ID. Nah, ini adalah first-nya F adalah buka kurung sama ID. Jelas ya? Paham? First-nya E absen, ini kan terminal, maka first-nya absen adalah plus sama empty. Nah, first-nya T absen, bintang sama empty. Nah, oke? Paham ini? Paham, Pak. Oke, follow-nya E. Nah ini, follow-nya E apa? Nih follow-nya E. Lihat, follow-nya E, habis E itu apa? Nih, ada sesuatu, habis E ada apa? Habis E sesuatu yang harus terminal ya. Habis E ada terminal ini. Apa? Follow-nya E. Follow kan yang mengikuti kan. Follow-nya E adalah apa nih? Tutup kurung kan? Jadi follow-nya E adalah tutup kurung. Jelas? Jelas ya? Dari rumus juga, follow-nya start symbol adalah dolar.
Karena E adalah stat simbol, maka value-nya E adalah dolar juga. Jadi value-nya adalah dolar sama tutup kurung. Paham? Kenapa value-nya E adalah dolar? Karena dari rumus ini value-nya S stat simbol adalah dolar. Di sini habis E ada tutup kurung, berarti value-nya adalah tutup kurung. Dapatlah value-nya adalah tutup kurung sama dolar. Value-nya T, coba lihat T. Value-nya T ada E absen, berarti value-nya T adalah value-nya E absen. Value-nya E absen apa? Nggak ada. Value-nya E absen nggak ada. Di sini value-nya E absen adalah value-nya T juga. Ya, value-nya E absen. Value-nya E absen. Ya, lihat sini ya. Value-nya E absen adalah ini. Value-nya T apa? Value-nya T adalah value-nya T absen. Ini. Value-nya T ya adalah value-nya T absen. Value-nya T absen apa? Value-nya T absen adalah nah ini. Lihat ini. Value-nya T absen adalah ini. T absen mana? Ini value-nya T absen. Paham nggak ini? Ya, value dari kata ini, dari rumus ini. Yang pertama, value-nya stat simbol adalah dolar. Yang kedua, kalau begini, value-nya ini, value-nya B adalah force-nya B, beta. Nah, ini. Oh, ya, ini ya. Value-nya B adalah force-nya beta. Yang di sini, value-nya A adalah value-nya B. Nah, rumusnya ini. Jadi kalau di sini, value-nya mana? Value-nya T adalah force-nya E absen. Ya, value-nya T adalah force-nya. Force-nya E absen apa? Tadi force-nya E absen adalah buka kurung sama ID. Ya kan? Paham ya? Nah, tinggal dimasukkan aja sehingga akan dapat seperti ini. Nanti di sini tinggal dimasukkan ke tabel tadi ini. Ya, tabel ini dibuat dengan cara gini, ya tabelnya. Ini adalah variabelnya, ini adalah terminalnya. Ya, kemarin dijelaskan sama Bu Alvina ya, kan dapat videonya kan? Nah, silakan dipelajari aja lah itu. Ya, sehingga dapat semuanya ini. Oke. Ya, yang jelas rumusnya adalah ini. Ini mendapatkan force, ini mendapatkan value. Sudah punya kan videonya Bu Alvina kan? Nanti saya share juga deh kalau belum punya. Atau ada satu orang WA ke sana, saya kasih ininya, linknya ya. Ketua kelas sampai ketua kelas ya. Halo. Ketua kelas siapa nih kemarin? Bima apa Abdullah? Halo. Udah mati ya? Kalau di forum aja deh, Pak. Ya udah di forumnya. Ya udah, nanti saya taruh semua ya. Oke, pokoknya semua itu sudah jelas lah dijelaskan Bu Alvina tadi ya. Nanti saya kasih videonya. Oke, cukup ya 15 sekarang. Saya rasa 4 soal ini bisa semua dikerjakan dan karena sudah jelas ya soalnya. Yang jelas yaitu jangan sama jawabannya, nggak boleh nyontek, harus lain ya. Dan ikuti petunjuk yang ada. Ya. Soalnya apa, jawabannya seperti yang dijelaskan oleh dosen. Cukup ya? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, saya rasa hari ini cukup sekian. Selamat ujian. Mudah-mudahan bekal pertemuan ini bisa bermanfaat buat mahasiswa dan nanti kita ketemu lagi setelah mites bulan depan. Oke, selamat ujian. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Bye. Makasih, Pak.